Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Mandala Hayu, Bekasi. Oke, nah perkenalkan, nama saya Rosa Amelia Justin, biasa dipanggil anak-anak dan guru lain dengan sebutan Bu Rosa. Saya di sini mengajar akuntansi di SMK Mandala Hayu, jadi yang mengambil akuntansi akan sering bertemu dengan saya. Nah, ini sekilas perkenalan diri saya. Jadi, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru, serta didik baru, tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Mandala Hayu, Bekasi. Oke, pada kesempatan kali ini, ya, di MPLS hari kedua ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022, saya akan memaparkan atau menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Cukup menarik ya materinya. Jadi apa sih bedanya berbangsa dan bernegara? Kenapa kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai atau mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara? Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada bedanya berbangsa dan bernegara. Berbangsa memiliki arti manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia. Sedangkan bernegara, manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia. Jadi, secara arti besarnya, bedanya dari berbangsa dan bernegara, berbangsa ini manusia memiliki etika moral, ya. Sedangkan bernegara, manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dengan manusia yang lainnya dan menyatakan dirinya sebagai satu warga negara Indonesia. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada nilai bela negara. Ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air. Yang kedua di sini ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga di sini ada Pancasila, rela berkorban, dan yang terakhir memiliki kemampuan bela negara. Kita bahas satu persatu. Cinta tanah air. Ada yang tahu contoh dari sikap cinta tanah air? Yang pertama, saya berikan contoh bangga memakai atau membeli produk dari buatan negara Indonesia. Di sini kan para siswa-siswi atau anak-anakku sekalian sering berbelanja di e-commerce ya, seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Jadi turut bangga kepada atau memakai dan membeli produk dari dalam negeri. Selanjutnya ada nilai bela negara dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi di era globalisasi banyak tantangan ya bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama ikut andil memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda atau kaum milenial. Pemerintah juga ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Lanjut ke nilai bela negara yang ketiga, yaitu ada Pancasila. Di sini anak-anak sudah tahu ya, Pancasila ini merupakan dasar atau ideologi suatu negara Indonesia. Nah, di sini ada 5 simbol dari Pancasila. Kita bahas satu persatu. Sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang bintang. Ya, memiliki lambang bintang yang artinya memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada
umat manusianya. Lalu sila yang kedua, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Di sini ada gambar rantai emas yang memiliki makna memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin. Pohon beringin memiliki makna yaitu menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Lanjut ke sila keempat, di sini ada bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya di sini ada kepala banteng, ya, kepala banteng yang memiliki makna sebagai musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki lambang padi dan kapas. Ya, maknanya apa? Sebagai negara melindungi setiap warga negaranya untuk mendapat perlindungan di suatu negara tersebut. Lanjut, di sini ada nilai bela negara yang keempat, yaitu ada rela berkorban dan memiliki kemampuan bela negara. Contoh dari sikap memiliki kemampuan bela negara, salah satunya ada menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis, lalu mentaati semua peraturan yang ada di sekolah. Itu merupakan sebuah nilai bela negara dari memiliki kemampuan bela negara. Selanjutnya di sini ada faktor pendukung nasionalisme dan patriotisme. Kita bahas satu persatu faktor pendukungnya. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Salah satu contohnya yaitu yang pertama mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi, ya, sama manusia kita harus memiliki sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, itu tadi merupakan contoh sikap nasionalisme. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada faktor pendukung dari patriotisme. Sikap patriotisme merupakan sikap rela berkorban untuk mempertahankan kejayaan negara. Contohnya, sikap contoh patriotisme. Di sini ada cinta tanah air yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada rela berkorban untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, tidak kenal menyerah dan putus asa. Dan itu tadi contoh sikap dari patriotisme. Nah, di dalam kita mempunyai sikap rasa nasionalisme, ada 4 hal yang harus dihindari dari kalian semua, peserta didik ya. 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk rasa nasionalisme. Di sini ada 4 istilah ya. Ada sukuisme, mungkin dari anak-anakku sekalian sudah ada yang mendengar ya. Sukuisme yang pertama, yang kedua ada ekstremisme, yang ketiga ada calvinisme, dan yang keempat ada provinsialisme. Kita bahas satu persatu. Sukuisme ini merupakan sikap menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, jadi kita harus menghindari sikap seperti ini ya. Menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik itu juga tidak baik ya. Jadi sukuisme ini menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua ada ekstremisme. Nah, yang kedua ini ada ekstremisme. Ekstremisme ini sendiri merupakan sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ya, di sini tidak perlu
sampai mempertahankan pendirian negara dengan memakai cara kekerasan atau memakai senjata. Nah, itu tidak perlu. Lalu di sini ada Calvinisme. Calvinisme ini sendiri merupakan menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang keempat ada provinsialisme. Provinsialisme ini sendiri merupakan sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Biasanya terjadi bentrok antara provinsi satu dengan provinsi yang lain, dan itu sikap yang tidak diharuskan untuk memupuk rasa nasionalisme. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Ada implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan bermasyarakat, ya, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, lalu memelihara kerukunan di antara sesama warga. Jadi, misalkan kalian di rumah, tetangga kalian ada yang sakit atau terkena musibah, nah itu bisa saling membantu antara sesama tetangga, karena tetangga adalah saudara yang paling dekat di antara kita. Ya. Lalu selanjutnya di kehidupan sekolah di sini, contohnya adalah melaksanakan upacara bendera. Biasanya sebelum pandemi, kalian di SMP kalian pernah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, ya, upacara penaikan bendera, atau hari Sabtu upacara penurunan bendera, ya. Lalu mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Biasanya ini ada di pelajaran PPKN, ya, PPKN dan juga sejarah. Lalu ada belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan dan cita-cita. Jadi kalian sebagai pelajar, kewajibannya adalah belajar. Ya, bagaimanapun kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, terhadap orang tua juga. Kalian harus belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan dan juga cita-cita yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi sikap patriotisme di lingkungan negara, dalam sektor negara, ya. Di sini ada melaksanakan Pancasila, ya. Ada 5 sila yang harus kalian tanamkan atau kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Mendukung kebijakan pemerintah, mencintai dan memakai produk dalam negeri yang sudah saya jelaskan tadi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dalam lingkungan keluarga. Misalkan menyaksikan film perjuangan. Biasanya kalian di keluarga pernah 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali pergi ke bioskop menonton film, ya. Mungkin ada film perjuangan yang tayang di bioskop. Nah, itu salah satu contoh sikap implementasi dari lingkungan keluarga. Lalu ada membaca buku bertema perjuangan dan juga mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, biasanya di hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, demikian materi MPLS pada hari ini, ya. Di sini sudah saya siapkan games untuk kalian, walaupun mungkin kalian sudah jenuh atas materi MPLS yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi saya berikan games untuk kalian, bisa dimainkan dari rumah. Walaupun di sini games pendidikannya berkaitan dengan materi hari ini, jadi bisa kalian coba di rumah. Nah, di sini ada link yang bisa kalian akses atau nanti saya kirimkan di grup MPLS. Selamat mengerjakan, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.